Hello everyone. We're going to interview MSME owner, and the name of the MSME is Stop One Cafe. Before we go, we will introduce ourselves. My name is Dimas Balvianto. My name is Agustin Elkarangmin. Okay, and we go to the MSME. In this night, a starry sky, my baby told me with a sigh, saying words that came across as a doubt. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dimas Balvianto sebagai pewawancara. Untuk abangnya bisa dipanggil siapa? Hafiz. Oke, Abang Hafiz. Kami dari mahasiswa Unila, dari jurusan akuntansi internasional, dan tujuan kami di sini untuk memenuhi tugas kami dari mata kuliah akuntansi biaya. Bisa langsung ke pertanyaannya, Bang Hafiz? Boleh langsung. Oke. Sebelumnya izin maaf mengganggu waktunya. Aman. Oke. Untuk pertanyaan pertama, itu apa latar belakang didirikannya Stop One Cafe ini, Bang? Stop One Cafe. Oke. Jadi gue jelasin dulu ya kenapa gue buka cafe gitu ya. Iya. Nah, jadi gue tuh pengen buka cafe sebenarnya dari 2015. Terus karena ini dulunya itu fotokopian, jadi gue dulu itu ngejalanin fotokopian gitu ya. Nah, terus seiring berjalannya waktu, gue ngerasa fotokopi itu udah kurang gitu ya peminatnya gitu ya, karena mahasiswa itu udah mereka make semua itu digital gitu ya. Iya. Cuman print-printan atau apa gitu ya, udah nggak modul-modul, udah nggak fotokopi lagi gitu. Jadi gue ngerasa udah kurang, jadi gue pengen juga beralih ke cafe dan sebenarnya Stop One ini udah berdiri dari 2023 Oh, cukup lama. dengan nama Doors. Oh, Gitu. iya. Terus gue vakum tuh karena gue pergi ke luar negeri. Oh, iya. Ya, gue pergi ke luar negeri, terus akhirnya ini berhenti profesional gitu. Terus mulai buka lagi, gue rebranding jadi Stop One itu di 2025 September Oktober gitulah gue buka gitu. Gitu. Di rebranding itu kenapa lagi? Nah, di rebranding itu karena kan gue di luar negeri tuh ya. Iya. Jadi gue itu pengen apa ya? Pengen ganti nama aja Oh, gitu. Karena nama Doors itu tadinya itu artinya itu 4 gitu ya. Jadi 4 orang, sebenarnya awal itu 4 orang gitu. Nah, terus karena sekarang gue sendiri gitu ya. Ya terus akhirnya gue ganti aja Stop One gitu. Dan nama Stop One itu dari kan istri gue ini dapat beasiswa gitu ya. Iya. Nah, beasiswa dan jadinya di lingkaran kampus gitulah gue tinggal, terus gue hidup gitu di lingkaran kampus gitu. Dan ada namanya Stop One itu seperti kayak apa ya, akademiknya gitulah, ruang akademik gitulah. Jadi kayak ada keperluan apapun lu itu ke Stop One gitu untuk di kampus itu gitu ya. Karena gue deket banget dengan kampus nih gitu, jadi ya udah gue ganti namanya jadi Stop One gitu. Jadi gue pengen anak-anak Unila juga gitu ya, mau ngapa-ngapain aja gitu ya udah ke Stop One aja gitu, mampir gitu apa gitu. Jadi kuat banget alasannya gitu ya. Alasannya kuat sebenarnya gitu. Jadi sebelum ngapa-ngapain ya udah lu ke Stop One gitu. Kalau dari menunya sendiri, apa yang paling best seller dari Stop One? Yang best seller, Iya. best seller menurut gue ini best seller di mana-mana ya, Iya. bukan hanya di Stop One gitu ya. Itu ada di Gula Aren, susu Gula Aren. Sering banget dicari gitu ya. Sering banget dicari. Ya menurut gua sih kenapa itu gitu ya. Mungkin karena itu yang comfort zone-nya mereka gitu. Jadi ya main aman aja, milih apa ya udah Gula Aren aja. Familiar gitu Iya. sama mereka ya. Tapi gue punya signature juga, itu namanya Crema Bomb. Ya. Nah itu lumayan juga peminatnya gitu di Crema Bomb. Gue nge-highlight ke Crema Bomb sih kalau untuk di Stop One. Iya. Terus selama udah setahun kan ini berjalannya, Bang? Atau udah lebih? Belum Belum sampai Stop One-nya belum. Oh, Stop One-nya belum. Tapi kalau selama berjalannya Stop One ini,
abang tuh gimana caranya ngatur biaya shop one-nya ini, nasional atau enggak bahan bakunya gitu? Oke, berarti gue buat ini dulu ya. Gue yang general dulu ya. Iya. Jadi gimana caranya biar stok ini tetap bertahan gitu ya. Benar. Nah, jadi kan kita itu punya bahan baku, terus ada pengeluaran kita itu ada operasional. Iya. Terus operasional itu termasuk gaji karyawan, listrik, segala macem lah gitu ya. Iya. Pel-pelan apa gitu. Jadi gue itu masukin bagian operasional itu ke dalam HPP produk gitu. Nah, jadi itu yang menentukan harga jual nantinya gitu kan. Jadi misal kasih contoh kayak misal HPP gula aren gitu ya. Misal Iya. HPP gula aren itu adalah 5.000 gitu ya. Gua akan nambahin berapa, misalnya operasional kita ada di 4.000 misalnya. Jadi masuk tuh jadi 9.000. Iya. Pos HPP itu 9.000 Iya. gitu. Nah, baru gua tambahin lagi berapa persen untuk keuntungan gitu. Nah, terus uangnya juga dari pendapatan kafe gitu ya, tuh gua bagi-bagi gitu. Gua bagi-bagi lagi yang balik lagi untuk HPP, gue yang untuk operasional gitu ya. Terus yang di saving itu juga beda-beda gitu. Jadi udah ada pembagiannya gitu. Itu ada ya, pembagiannya masing-masing gitu. Kalau untuk restoknya sendiri gitu bang, itu biasanya per minggu per bulan gitu? Gua ngecek stok itu rutin. Oh rutin. Rutin. Jadi ketika barang itu udah mau habis gitu ya, kita akan beli lagi gitu. Jadi nggak tiap bulan, tiap minggu nggak. Bisa aja tiap hari kita restock bisa. Berarti dipantau terus Pantau gitu. terus ya. Kalau kelebihan menurut abang sendiri gitu, Shop One nih apa gitu? Kelebihannya? Sebenarnya gue juga bingung apa ya kelebihannya. Iya. Soalnya kan di Unila nih banyak gitu kan, nggak di sini doang gitu kafe. Mungkin kelebihan Stop One itu di dekatnya mungkin ya. Karena Stop One yang paling dekat, gue perhatiin ya. Langsung sini ya gitu. Langsung temboknya Iya. Unila tuh di situ gitu. Mungkin itu, dan tempatnya juga menurut gua sih lumayan enak ya, enak, dan harganya mungkin kompetitif sih, dari harga kompetitif juga gitu. Terus selama Shop One berjalan nih bang, kan kadang ekonomi naik turun gitu. Pasti. Terus ada kesusahan nggak, misalnya harga kopi naik atau operasionalnya mungkin minta gaji lebih atau semacamnya gitulah? Ada ya. Jadi kadang kita itu beratnya itu ketika mahasiswa libur. Itu berat banget. Nah, tapi kita ngakalin itu dari saving tadi. Oh iya. Ya kan, kita ada saving. Nah, saving itu yang untuk hidupin ketika mahasiswa itu libur gitu. Ya. Jadi ya uang Shop One tuh nggak langsung habis gitu aja gitu. Ada yang untuk maintenance segala macam, itu udah dibedain lah. Iya. Kalau masalah yang lebih eksternal gitu, pesaing atau kayak hal-hal yang dari luar gitu. Yang dari luar untuk sekarang nggak ada sih. Kalau untuk pesaing, gue ngerasa coffee shop lain gitu ya, atau yang jual kopi juga gitu ya, itu gue ngerasa itu bukan pesaing gitu. Jadi malah gue ngerasa bagus, ada maksudnya banyak kompetitor lah ya. Banyak kompetitor itu bagus gitu, karena kita nggak perlu lagi untuk menyadarkan orang bahwa ngopi itu penting, nongkrong itu penting gitu lah ya. Jadi kita nggak perlu lagi untuk awareness itu gitu. Kita cuma perlu ya awareness aja, kita gimana, apa yang kita jual gitu kan, lebih ke pelayanan aja udah gitu. Kalau Shop One ini dia masarinnya tuh secara online bisa juga atau offline doang di sini aja? Untuk saat ini kita online ada, cuman belum jalan gitu ya. Maksudnya itu baru gue buka sekitar sebulan yang lalu lah. Jadi ya mungkin dia belum rame di online gitu ya. Lebih banyak di offline sih. Kayaknya cuma segitu aja yang bisa ditanyakan, dan terima kasih atas waktunya ya bang. Terima kasih. Makasih ya bang. Sama-sama. Udah aja. Udah.